Halo, yuk episode ini aku mau ajak ke Gua Maria Rosa Mistika Tuntang, habis itu ke Kendali Soto di Ungaran. Ini juga ada Gua Maria di situ. Follow me. Ya, perjalanan ini seru banget dengan Anggun, Pak Felix, Om Hari, dan Pak Widi sekeluarga. Kita menuju ke Gua Maria Rosa Mistika Tuntang. Di dalam langit yang biru terbentang, tersembunyi rahasia alam semesta. Bintang-bintang bersinar dengan Destinasi pertama kita adalah tempat permandian. Jadi kita akan bebersih diri dulu, lambang dari membersihkan batin sebelum kita ke Gua Maria. mengajak kita merenung dan bertanya di antara planet-planet yang mengelilingi. Ada misteri yang ingin kita gali. Mari, good morning. Ini mau kita sedang di Gua Maria. Kan selama ini saya belajar banyak dari Om Hari tentang kejawen dan lain ya. Tapi ini menarik banget, kita di sini tetap dengan nuansa Jawa, tapi dengan inkulturasi Katolik gitu ya Om. Sebelumnya menurut Om Hari tempat seperti ini tuh rasanya di jiwa Om Hari tuh seperti apa Om tempat ini? Menurut saya ini adalah pinggiran dari portal dari yang leluhur kita ya kan. Portalnya ada di Gunung Sewakul dan Gunung Kendali Soto. Itu portal teknologi yang frekuensinya itu tinggi ya. Jadi portal pemindahan. Jadi kita bisa berpindah dari Gunung Sewakul ke Kendali Soto itu dalam waktu singkat. Nah ini pinggiran dari portal. Jadi pinggiran-pinggiran dari portal itu juga akan mengalami suatu energi yang tinggi juga. So, ketika ini dibangun, saya belum nanti mesti pelajari bagaimana tempat ini akhirnya diputuskan untuk jadi Gua Maria ya Om ya. Tapi berarti ini memang pernah dititeni ada Ya, energi besarnya ada itunya. energi besar ya. Om Hari bisa ini nggak mungkin buat yang nonton yang belum terlalu paham yang dimaksud sebagai portal itu gimana sih Om? Portal itu jadi suatu daerah yang dilipat sama yang kita. Jadi seakan-akan itu kalau menurut mata biasa kita kayak jauh, tapi sebetulnya itu daerahnya itu sangat dekat. Jadi yang kita bisa melipat suatu daerah, misalnya jarak 50 kilo bisa disingkat jadi 5 meter gitu. Oh, daerah lipatan. Daerah lipatan. Dan ini pinggiran dari daerah lipatan. Dan pinggiran dari daerah lipatan itu akan memiliki energi spiritual yang tinggi juga. Soalnya artinya ini seperti ada, aku susah untuk membayangkannya Ya, jadi kalau dilipat seperti ini, nah pinggirannya di sini. Oke, berarti apa yang ada di sini dan apa yang ada di situ Om? Iya betul, itu Oh. kena splatterannya energi. Dan kebetulan ini energi penyembuhan kalau saya melihatnya di sini. Makanya tadi kita ada tempat buat mandi. Ya, jadi ini banyak energi untuk penyembuhan. Ini kan yang banyak tidak dipahami, seakan-akan agama dan budaya atau alam ini ya Om ya, yang bersinggungan terpisah-pisah ya. terpisah-pisah. Padahal itu jadi satu kesatuan.
Cuman karena masyarakat Jawa ini belum bisa menerjemahkan antara high teknologi Hai. dengan eh, ya akulturasi budaya dan kepercayaan. Jadi kayak berdiri sendiri-sendiri. Padahal sebetulnya itu satu kesatuan, satu kesatuan di mana dengan tingkat spiritual kita yang tinggi mampu mencapai teknologi yang tinggi seperti itu. Jadi tidak Ya, tidak kepercayaan berdiri berdiri, sendiri, ya. budaya berdiri sendiri, ilmu pengetahuan berdiri sendiri. Enggak. Tidak seperti itu. Sebetulnya saling terkait. Karena dari kepercayaan kita membimbing kita nanti, misalnya kita percayanya Katolik, nanti bisa membimbing ke budaya, budaya bisa membimbing ke teknologi. Seperti itu. Ini yang waktu aku kecil kan Om aku suka cerita kalau di tempat Bapak itu kan di Klaten itu kan kalau sembahyang pun memang dengan cara Jawa banget, padahal ada Iya. romo di situ, romonya pun Iya. pakai lurik kayak Iya. saya begini, dengan tata cara Jawa. Itu berarti misalnya ada, kalau kita ngomong tentang budaya Om kan ada tumpeng, ada kembang, Iya. ada kemenyan, dupa dan lain-lain. Itu simbol dari alam sekitar kah? Betul, simbol dari alam sekitar yang akan membuat frekuensi kita menyatu seperti apa yang tetapkan. Misalnya frekuensinya 100 Hz. Dan nanti dengan busana, dengan budaya yang kita miliki, itu akan menggiring otak kita ke frekuensi 100 Hz. Oh, jadi Seperti gunanya simbol-simbol ini Iya. yang kita sebut sebagai Iya. bagian dari budaya itu sebenarnya Iya, kayak berbeda force, frekuensi, force. Betul. forcing, kayak Iya. another force, enforcing and apapun Menuju- energi itu menuju energi, kepada frekuensi frekuensi, tinggi. iya. Karena ketika bicara dengan yang maha luhur ini Iya. harus di tingkat setinggi itu. Iya, Dan harus kita tidak bisa high dengan frekuensi. begini saja. Nggak bisa. Makanya orang mesti fokuskah atau itu membantu untuk itu Iya, semua. betul, membantu kita semua untuk fokus menuju frekuensi yang diarahkan sama leluhur kita. One last question Om. Melihat simbol Bunda Maria yang Iya. banyak diagungkan oleh Iya. umat Katolik, Iya. untuk cara membaca orang Jawa Iya. itu beliau itu figur siapa? Sebetulnya itu beliau itu figur dari Betari Mari Anjani ya. Jadi Mari Anjani terus disingkat dari Maria. Batari Mari Anjani. Beliau adalah Ya termasuk salah satu Batari juga. oke. Batari Mari Anjani. Makanya sangat make sense karena beliau itu entitasnya entitas bidadari, Iya. entitas luhur, Iya. sehingga inilah yang bisa dipahami ketika dipercaya beliau itu mengandung tanpa suami karena Iya. oleh roh Ruh. Iya. yang masuk ke dalam beliau. Betul. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Dan sudah ketika dewa itu mau mencipta kan nggak perlu kayak manusia mencipta, harus berhubungan badan. Dewa sih bisa aja. itu lebih mulia ya Iya. daripada manusia. Ya, Secara kemanusiaan, ini secara kedewaan. ya. Jadi bisa mengandung pun langsung kayak Batari Kunti. Oh ya. Dewi Kunti kan Dewi juga Kunti. gitu. Sama Batara Surya aja langsung bisa jadi si Karno itu. Karno. Nah itu why not dengan beliaunya Mari Anjani ini. Nah, ketika lahir juga lewat kuping ya wajar aja bisa Bisa aja, aja. gitu. Namanya sudah setingkat dewa. Tingkat dewa. Nah, Oke. dewa yang dimaksud di sini adalah manusia dengan teknologi peradaban yang lebih tinggi. Sebetulnya itu. Jadi Bunda Maria itu sebetulnya peradabannya lebih tinggi dari kita gitu loh. Lalu kembali ke zaman tersebut Iya. untuk menyelesaikan apapun Betul. cerita kehidupan dan pembelajaran Betul. kehidupan kita. Loh, buktinya kalau teknologi tinggi kan nggak perlu manusia dicipta dari hubungan badan, dengan bayi tabung bisa. Oh iya benar ya. Betul kan? Oh iya benar. Itu kan high Ada tech teknologi ya. teknologi. Betul kan? Betul. Diciptakan di mana? Di tabung, Bisa jadi. bayi tabung. Mm-mm. Benar kan? Benar. Nah itulah dia. Tapi karena masyarakat Jawa kadang-kadang icik deh pemikirannya, jadi nggak bisa memahami bahwa kenapa Bunda Maria bisa hamil tanpa loh, pakai tabung pun bisa. Oke. Ini malah lebih manusiawi lagi, langsung dimasukkan ke dalam rahimnya Bunda Maria.
Bayi tabung tuh mau udah kuno ya. Lah kalau nanti dimasukkan tabung malah lebih kuno lagi kan. Mm-mm. Maksud Yesus lahirnya apa? Lewat tabung. Heeh. Lucu. Kuno lagi. Kuno Itu lagi. lebih advance lagi. Ini Yang lebih kita belum manusiawi dapat lagi. lagi. Ini lebih manusiawi lagi. Oke. Jadi para dewa ini ingin membimbingmu secara manusiawi gitu. Paham ya Bu? Jadi Paham. bisa melahirkan tanpa suami pun bisa. Karena di dalam tabung pun bisa. Bisa. Nah, Karena ada itulah. teknologi. Itulah high tech. Dan gambaran-gambaran itu sudah mulai kelihatan walaupun Ya. kita sekarang di apa Om? Apa nol? Kita di Iya, kita di peradaban. peradaban online. zero. Zero. Alright, akan dulu hari ini. Thank you. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Dan perjalanan kami lanjutkan ke Gua Maria Kadalisoto di daerah Ungaran. Cukup menantang sih, tinggi-tinggi begitu, naik bukit. Dan surprise, ketemu dengan bule ngelumpuki balung pisah. Goodbye. Terimalah Tuhan persembahan